Oke, di sini Dok. Ya, pertanyaan pertama, apakah ada standar khusus pedoman untuk desinfeksi dan sterilisasi alat CT scan? Mengingat alat CT scan ini ada beberapa bagian tidak dapat disinfeksi dengan cairan disinfektan. Terima kasih. Oke, untuk ini kami bisa menjawab. Jadi untuk SOP pemeriksaan dengan pasien-pasien COVID-19 pada pemeriksaan CT scan, jelas setelah itu harus dilakukan desinfektan, dan itu memang sudah ada protokol khususnya, baik itu terutama dari PARI ya, dari PARI radiografer sudah memiliki SOP untuk sterilisasi atau desinfeksi dari alat CT scan yang dilakukan pemeriksaan pasien probable atau COVID-19 saat itu. Ya, jadi sudah ada. Pertanyaan selanjutnya, oke, hasil CT scan serial disebutkan dapat mengontrol perkembangan penyakit. Apakah dapat dijelaskan perkembangan penyakitnya seperti apa? Ya, bisa dimunculkan slide kita yang sebelumnya ya, yang tadi. Slide PowerPoint. Ya, jadi ini salah satu contoh saja yang bisa menunjukkan manfaat atau penggunaan dari CT scan dalam memantau, sebenarnya bukan mengontrol ya Dok ya, istilahnya ya, memantau atau melihat perkembangan penyakit, baik itu progresivitas maupun resolusi atau perbaikan ya. Pada slide ini bisa dilihat ya, ini ada 4 slide ya. Ada 4 kali pemeriksaan CT scan, di mana yang pertama di pemeriksaan awal itu sudah muncul gambaran ground glass di kedua paru. Ya, di kedua paru. Kemudian dievaluasi lagi di sini 1 hari ya, 1 hari tanggal 28. Lokasinya masih tetap di situ dan ground glass opacity-nya tampak membesar ya, tampak meluas, membesar. Nah, ini merupakan salah satu contoh evaluasi dari CT scan yang bermanfaat dalam melihat progresivitas dari penyakit. Melihat CT scan selanjutnya di ground glass tadi sudah menjadi konsolidasi, lebih padat lagi di situ proses inflamasi yang ada di situ akibat infeksi dari viral atau infeksi lain. Pada di sini kan negatif ya RT-PCR-nya ya, sehingga kembali ke pertanyaan ya, jadi CT scan dapat melihat progresivitas dari penyakit dari perubahan kerusakan struktur parenkim dari paru itu sendiri. Nah, tentu saja dalam klinisnya sehari-hari secara klinis juga dipantau ya Dok ya, Dr. Henny ya, ada perubahan gejala klinis atau tidak, baik itu perbaikan maupun perburukan. Dari webinar ada pertanyaan lain? Sudah. Dok, ini di YouTube ada beberapa komentar juga ini Dok, yang mungkin lebih aplikatif. Mungkin di YouTube ya? Oh, ada yang angkat tangan? Ya. Oke, silakan. Ya, silakan bagi peserta bisa langsung ditanyakan. Silakan Pak Azoman Nazirin untuk berbicara. Kami sudah membukakan mikrofonnya. Oh ya. Oke. Tidak bertanya. Tidak jadi bertanya. Oke. Dr. Henny, ini di webinar udah clear berarti ya, tidak ada yang bertanya lagi. Di YouTube ada beberapa komentar. Contoh kasus pasien PDP ini Dok, dengan riwayat pasien confirm COVID-19, CT scan toraks pertama penemuan yang viral, tapi hasil swab negatif, lanjut CT toraks kontrol lesi malah bertambah. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kasus seperti ini kita harus lihat klinis, kita kembali lagi ke klinis. Jadi tidak bisa satu CT saja kemudian menegakkan suatu diagnosis. Jadi nanti kriteria PDP-nya ini kita harus lihat apakah ada riwayat kontakkah dengan kasus, terkonfirmasi adakah riwayat perjalanan di area-area yang memang dia ada transmisi lokal, atau mungkin manifestasinya sebagai seperti tadi, tidak ada riwayat kontak, tidak ada riwayat perjalanan, tetapi masuk kriteria unexplainable
severe respiratory tract infection. 1. Manifestasinya biasanya ili, disertai dengan adanya leukopenia, limfositopenia kurang dari 1000, trombositopenia, CRP-nya tidak terlalu tinggi, prokalnya bahkan mungkin normal atau sedikit meningkat. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan. Kalau itu masuk dan swab-nya negatif, kemungkinan besar dia sudah masuk ke dalam kasus yang probable. Seperti itu. Baik, itu ya. Kalau untuk yang di lapangan memang klinis ya dok ya, yang utama ya dok ya, klinisnya. Ada komentar juga yang senada ya. Jadi untuk PDP hasil toraks normal, tidak tampak lesi. Dalam jangka waktu yang bersamaan, CT toraks menunjukkan adanya lesi dan menunjukkan pneumonia, tapi swab negatif. Itu bagaimana ya? Ya, tadi sudah terjawab ya dok ya, kurang lebih sama. Apakah masih harus terus dipantau? Nah, mungkin itu ya. Jadi jawabannya jelas, itu harus terus dipantau selama 14 hari. Ini ada pertanyaan mengenai teknik pengambilan swab yang mempengaruhi hasil. Nah, kalau kami belum bisa komentar karena tidak melakukan tindakan swab gitu ya. Ya, apakah teknik pengambilan swab mempengaruhi hasil? Kemudian ada, ini masih kami cari ya karena bukan bidang kami, dokter ini juga enggak meswab ya dok ya? Iya. Terima kasih. Mungkin kalau protokol bagaimana swab kita bisa cari, tetapi kalau berdasarkan systematic review yang keluar 2 hari yang lalu, bahwa antara oropharyngeal dan nasopharyngeal swab itu lebih superior yang nasopharyngeal swab. Sehingga kalau memilih metode mungkin lebih kita sarankan untuk yang nasopharyngeal swab. Seperti itu. Cuman kalau protokolnya mungkin kita bisa baca. Ya, baik. Ini mungkin topik yang menarik, mungkin salah satu masukan juga buat nanti serial webinar selanjutnya mengenai swab ya. Pertanyaan selanjutnya juga masih dari diskrepansi tadi ya dok ya, diskrepansi hasil ya. Bagaimana dengan kasus ODP jika rongsen toraks hasil BP DD COVID, sedangkan rapid test negatif? Ini pertanyaannya pada kasus ODP dok. Ada komentar dok, silakan dok untuk edukasi sekalian. Ya, terima kasih. Kita kembali lagi ke klinis. Selama itu pasiennya tidak ada gejala, kita bisa isolasi di rumah selama 14 hari. Tetapi kalau ada perburukan, pasien diminta datang. Seperti itu. Dan hari ke-14-nya kita ulang swab. Ya, gitu. Jadi kembali ke kondisi klinisnya ya. Sebenarnya sudah ada algoritma juga ya dok ya. Untuk ODP sebenarnya tidak perlu periksa ke dokter ya dok ya. Untuk ya isolasi mandiri di rumah dengan memantau kondisi klinisnya, apabila ada perburukan baru periksa ya, kemudian bisa jadi PDP setelah itu. Untuk rapid test mungkin juga nanti ada sesi lain mungkin ya, jadi masukan untuk pembahasan webinar selanjutnya untuk masalah rapid test. Ini ada pertanyaan selanjutnya mungkin agak itu ya dok. Apakah memungkinkan HRCT kan menjadi bagian? Oke, ya ini pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan dari YouTube, apakah memungkinkan HRCT scan menjadi bagian dari screening pada pasien ODP? Mestinya yang kita lakukan pemeriksaan ini ke arah PDP dulu, jadi klinis dulu. Kita kembali lagi ke klinis. Kalau tidak ada klinisnya, saya rasa tidak perlu sampai ke sana. Karena tentu saja HRCT itu bukan sesuatu yang sifatnya biayanya murah, sehingga kita harus pintar-pintar memilih dalam kondisi seperti ini. Oke, ya banyak kondisi teknis ya dok ya yang tidak memungkinkan menggunakan HRCT sebagai bagian dari screening, apalagi pada ODP. ODP kan berarti orang dengan pemantau dengan ya tanpa gejala
atau gejalanya ringan ya. Di webinar ada pertanyaan juga yang kurang lebih sama, bagaimana pertimbangan biaya dan konsep PPI tadi Dok apabila pemeriksaan CT scan lebih akurat ya. Jadi secara teknis yang di lapangan untuk perlu pertimbangan biaya ya konsep PPI alat. Ya, untuk PPI sudah ada ya, sudah ada standar operasionalnya. Tadi mungkin yang ditanyakan pertimbangan biaya ya semuanya dipertimbangkan ya Dok ya untuk pengambilan kebijakan. Menurut ini. Jadi kalau ini pertanyaannya adalah jika CT lebih akurat dibandingkan RT-PCR, maka perlu dipertimbangkan biaya dan konsep PPI. Iya betul. Jadi, tetapi RT-PCR tetap sebagai gold standard, tetap harus dilakukan CT untuk supporting datanya. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi itu semua untuk pengambilan kebijakan untuk apakah dilakukan screening atau tidak, tentu saja perlu evaluasi dan analisis lebih lanjut ya, tidak hanya dari satu referensi. Yang kami paparkan pada sesi kali ini adalah salah satu dari jurnal artikel yang telah dipublis, yang kebetulan memiliki sampel yang paling banyak dibandingkan original artikel lain ya, dengan yang menghubungkan antara gambaran CT scan dengan kasus COVID ini. Nah, ada pertanyaan lagi, untuk secara klinis ini ya, ada pasien dengan gejala batuk dan sesak, riwayat kontak positif COVID-19. Hasil CT scan GGO bilateral, ya belum dilakukan serial CT. Hasil swab negatif. Nah, pasien kita perlakukan sebagai PDP atau positif. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya masuk PDP. Tetapi pada manifestasi klinis yang berat, kita bisa masukkan ke dalam probable case. Ya. Seperti itu. Probable Jadi case, ya. ada ringan, sedang, berat. PDP dengan manifestasi berat itu kita bisa pertimbangkan sebagai probable case. Oke, sudah cukup jelas mungkin ini jawaban dari Dr. Henny. Dan teknik, ya. Adakah teknik khusus dalam pengambilan gambar CT scan, tebal irisan, windowing level, dan recon parameter? Ya, dari studi yang dilakukan tadi di Cina ada parameter yang sama yang dilakukan, tapi tidak menunjukkan gambaran yang tidak menunjukkan teknik yang spesifik ya pada harus CT scan toraks, harus spesifik parameternya untuk evaluasi pneumonia akibat COVID ya. Dari referensi yang sudah disampaikan itu tidak ada seperti itu. Jadi teknik pengambilan dan windowing juga parameter rekodnya yang spesifik. Namun untuk radiologis biasanya juga akan melihat di workstation untuk melihat gambaran yang lebih jelas ya untuk meningkatkan sensitivitas untuk diagnosis pneumonia pada CT scan. Ya. Mungkin begitu dari pertanyaan-pertanyaan sudah kami bahas. Ini dari dari YouTube ada komentar terakhir, ini mungkin kita bahas yang terakhir, bagaimana penggunaan low dose CT. Penggunaan low dose CT, ada pengalaman dokter? Ya, gitu ya. Ya, untuk low dose CT scan juga dalam referensi belum kami dapatkan untuk kasus spesifik ya COVID-19 ini ya, karena low dose CT akan mengurangi gambaran kualitas gambaran dari CT scan-nya itu. Ya. Yang rutin dipakai adalah evaluasi atau screening menggunakan low dose CT pada CT toraks untuk evaluasi tumor, ya tumor paru. Ya. Tumor paru itu dia udah solid sehingga dengan low dose itu bisa kelihatan juga gambarannya ground glass. Pada setting screening tumor, gambaran low dose CT yang muncul adalah gambaran ground glass juga, tapi tadi ini settingnya adalah tumor. Untuk penggunaan low dose CT pada kasus COVID-19 belum ada referensi yang kami pribadi pernah baca, gitu ya. Jadi belum bisa berkomentar pada saat ini.
Oke. Angkat tangan. Oh ya, silakan peserta webinar. Cek. Ya. Silakan Pak Tri Prasetyo untuk unmute dengan mengklik ikon mikrofon di aplikasi webinar. Halo, selamat siang Pak Tri Prasetyo. Belum bisa. Oke, coba. Para peserta webinar mungkin yang mau bertanya langsung secara audiovisual bisa acungkan tangan. Di situ ada raise hand dan unmute di komputer atau laptopnya atau handphonenya bisa unmute dulu sehingga suara bisa terdengar di kami. Baik, untuk pertanyaan sudah habis ya, di YouTube juga sudah selesai. Ada lagi? Silakan dari sejawat dari Rumah Sakit Magelang. Ya, saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan ini webinar saya mungkin saat ini karena di pelayanan teman-teman belum pada hadir semua. Mungkin saya hanya menambahi. Kebetulan saya radiolog di Rumah Sakit Jiwa Magelang. Ada tadi pertanyaan tentang serial CT scan. Kebetulan kami kemarin sempat ada pelatihan in-house training yang masih berlanjut hingga saat ini di rumah sakit kami. Mungkin saya boleh ya dok ya, saya memberikan suatu informasi gitu, boleh nggih? Silakan dok. Artinya saya kebetulan saya mengisi di in-house training itu secara teoretikal saya ambil dari jurnal penelitian dari Bai Feng Pan et al. Di bulan Februari tahun 2020. Di situ ditulis penelitiannya berjudul Time Course of Lung Gas Change on Chastity during recovery from 2019 until novel coronavirus COVID-19. Jadi di situ disebutkan dalam metode ini untuk pasien-pasien yang ARDS dieskludkan, diambil sampling 21 pasien dengan pemeriksaan RT-PCR, 6 pria dan 15 wanita, usia antara 25 sampai 63 tahun, dilakukan pemeriksaan CT scan, kemudian torak dalam waktu kurun 1 sampai 8 hari, rata-rata 4 plus minus 1 hari. Semua pasien dirawat inapkan selama 17 plus minus 4 hari, rata-rata 11 sampai 26 hari. Kemudian dinilai 5 lobus yang terlibat lesi. Dari yang dieskludkan ARDS itu tuh dapat disimpulkan 4 stage dari fase serial CT scan chest CT-nya, yaitu stage 1, time course-nya butuh waktu 0 sampai 4 hari dari onset, itu akan terlihat gambaran GGO, ada pada 18 sampai 24 pasien, sekitar 75%, kemudian stage 2 adalah 5 sampai 8 hari dengan evaluasi di CT scan ditemukan peningkatan crazy paving pattern di 53% dari 9/17 pasien. Kemudian stage 3 itu membutuhkan waktu time course dari onset awal itu 9 sampai 13 hari, akan terlihat konsolidasi pada temuan 91%, yaitu di 19/21 pasien. Nah, di stage 4, pada kurun waktu lebih atau sama dengan 14 hari, terjadi gradual resolusi konsolidasi, ditemukan pada 75% kasus dengan 15/20 pasien. Dapat disimpulkan bahwasanya pasien akan mengalami perbaikan kondisi COVID-19 dan mengalami keparahan terburuk penyakitnya pada puncaknya adalah di 10 hari dari onset. Artinya di sini dari penelitian ini mengindikasikan bahwasanya satu yang mungkin bisa dari persepsi
penilaian dari kita adalah bahwasanya dibutuhkan long life rawat inap yang sangat lama, lebih kurang bisa sampai 30 hari sampai dinyatakan sembuh. Kemudian bisa diekskludkan dari kondisi RDS ini untuk serial CT scan. Jadi kita berharap pada puncak di hari ke-10 maksimal 13 hari, pada saat hari masuk stage 4 di hari yang ke-14 berikutnya, begitu terjadi resolusi konsolidasi, maka harapan untuk kesembuhan itu akan sangat tinggi. Mungkin dari penelitian ini akan memberikan suatu informasi yang bermanfaat untuk kita. Ada suatu harapan dari nilai yang RT-PCR yang positif dengan serial chest CT yang akan sangat perlu diinfokan kepada semua DPJP yang merawat pasien. Mungkin ini dokter yang bisa saya berikan dari yang saya baca jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Ini merupakan satu knowledge sharing ya. Knowledge sharing itu yang diharapkan dari sesi webinar ini, kita berbagi informasi, dan nanti siang ada sesi dari knowledge management ya, dari sesi serial webinar juga ya. Jadi disampaikan tadi bahwa evaluasi perkembangan penyakit dari COVID ini bisa dilakukan dengan CT scan serial ya. Mungkin ada tambahan dokter. Mungkin hal ini akan ada suatu kebetulan di rumah sakit kami menjadi lini kedua juga untuk penerimaan ODP PDP. Ada beberapa rumah sakit, terutama yang negeri, ada yang masih fasilitasnya cukup, ada yang sudah komplit, optimal gitu. Untuk rumah sakit yang dengan CT scan hanya baru satu modalitas, mungkin ini menjadi pertimbangan juga. Kemudian yang perlu kami memberikan informasi, kesulitannya di kami adalah ternyata pada saat tiba-tiba pasien itu kita sulit untuk menentukan, oh ini sebenarnya onset hari keberapa. Mungkin pasien sudah masuk ke stage 3 pada suatu saat memburuk, akan datang di rumah sakit kita masing-masing. Pada saat terjadi konsolidasi berarti kita anggap itu stage ketiga. Mungkin bisa dibuktikan pada pemeriksaan chest X-ray secara konservatif atau pada pemeriksaan CT scan yang lebih akurat lagi. Mungkin itu dokter. Jadi kita mungkin bisa membayangkan ini pasien masuk di stage 1, 2, 3 dengan berhitung dari time cost waktu yang dari penelitian ini. Terima kasih. Dokter ini ada komentar? Ya, terima kasih dok. Sedikit menambahkan. Jadi memang perbaikan klinis pasien itu bisa dilihat dari gambaran CT, tetapi gambaran klinisnya juga kita harus perhatikan. Misalnya perubahan beban dari model ventilatornya, saturasinya membaik, trombositopeninya membaik, limfositopenianya juga membaik, dan secara klinis pasien juga mulai secara umum lebih baik. Mungkin klinis juga harus dipertimbangkan pada kasus ini. Ya, terima kasih. Dokter. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas diskusinya yang sangat berharga ini dokter ya. Masukan dari apa yang kita dapati di lapangan sehari-hari dengan kesulitan dan kondisi yang terbatas ya. Mungkin untuk sesi pada hari ini kami cukupkan, kami kembalikan kepada moderator Dr. Ica. Silakan Dr. Ica. Ya, terima kasih Dr. Amri dan Dr. Heni. Mohon maaf tadi laptop saya sempat hang, jadi hilang sementara. Terima kasih Dr. Amri untuk tadi memandu jalannya proses tanya jawab. Baik para pemirsa sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Amri Wicaksono pribadi selaku presentan dan juga kepada Dr. Heni Retnowulan selaku pembahas. Sampai jumpa lagi di webinar kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.